Hello everyone, welcome to Aaris Channel, channelna edukasi jeung inspirasi. Tong hilap subscribe-nya lur. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Indonesia berbangsa, bangsa yang tanah air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Pasir Ando dan calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 9. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi atau bisa dibilang dengan aksi nyata. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya akan memberikan sambutan terutama untuk calon guru penggeraknya Pak Rizwan, yang mana hari ini dia akan menyelenggarakan diseminasi atau aksi nyata dalam rangka pencapaian untuk guru penggeraknya mungkin ya. Dan di sini kita ucapkan support yang luar biasa untuk Pak Rizwan untuk menuju KKN 3 ya Pak Rizwan ya. Iya. Alhamdulillah berarti sudah dilewati KKN 1 dan 2-nya dan sekarang menuju KKN 3. Dan saya juga menghimbau untuk guru-guru SDN Ando untuk mengikuti ya atau mendaftar menjadi guru penggerak supaya kita ada perubahan yang luar biasa SDN Ando ini gitu kan. Jadi alhamdulillah kita sudah ada ya Pak Rizwan di sini yang mewakili sebenarnya yang kita sebenarnya harus sebenarnya gitu kan. Dan kita ucapkan juga sukses selalu untuk Pak Rizwan. Dan semoga dalam diseminasi ini atau aksi nyata ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk SDN Pasir Ando gitu kan ya. Jadi kita dukung semuanya, kita kasih support lah untuk luar biasa untuk Pak Rizwan. Tidak panjang lebar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita masuk ke kegiatan inti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif segitiga restitusi di sekolah CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Ada Pak Rizwan wakil depan, persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lini selaku pembawa acara. Mohon izin sebelum kita mengawali kegiatan ini ada lagu dari program guru penggerak. Bapak Ibu mungkin bisa kita saksikan dulu bersama-sama. Sudah menyanyi? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Hewan SD Pasir Ando ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini ya di ruangan kelas ini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman
budaya positif di sekolah dengan main poinnya adalah segitiga restitusi. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, serta umatnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu hebat SD Pasir Andong, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Amin. Ada beberapa mungkin ya rekan kita yang saat ini kurang sehat kondisinya, kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak dan Ibu, dalam kegiatan ini sebelum kita masuk ke diseminasi, saya ingin men-chance ya, menantang Bapak dan Ibu dulu terlebih dahulu ya, untuk bisa menggambarkan gambaran diri Bapak dan Ibu sendiri. Nah, ya, misalnya kalau pada waktu dengan Ibu S kita pernah di sini gambarkan gambaran dirinya dulu nih ya, sebelum kita masuk ke materi. Mungkin bisa ya, jadi seperti filosofi saya seperti apa gitu kan. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu menggambarkan, atau kalau misalnya nggak bisa gambar boleh tuliskan dulu di sini ya, bentuk ataupun benda ya apa saja yang itu bisa mewakili karakter dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan digambar. Misalnya air gitu kan ya. Air tuh tahu filosofinya, air tuh sering menjadi air karena air tuh apa gitu kan, atau apapun ya. Kalau Pak Iqbal jadi raket misalnya gitu ya. Bal ini kan. Ya, boleh. Iya. Ya. 1 menit aja Bapak dan Ibu ya. Bebas Bu, silakan. Silakan pahlawan bertopeng katanya ya. Ingin menjadi seperti burung misalnya, ingin terbang tinggi, atau ingin seperti pelangi yang penuh warna, silahkan bebas apa saja ya. Sudah buku ini, banyak banget Bu, bikin novel Bu. Bu Mas, ingin seperti ini ya. Abstrak Bu ya, ya. Silakan. Bu Rika sudah? Oke, sambil berjalan, saya yang sudah, Ibu sudah Bu? Sudah ya? Betul Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi sambil nunggu yang lain, kita dengarkan dulu ya, masing-masing untuk menyampaikan gambaran dirinya. Kita awali dari Ibu ya Bu, silakan Ibu. Pak. Saya berharap akan menjadi seperti air. Oh, seperti air, luar biasa. Air itu akan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Dan akan selalu dicari, yang berhaus juga akan dicari, walaupun tidak haus juga akan dicari ya. Dan intinya bukan berarti saat dibutuhkan saja sebenarnya mah, gitu kan ya. Saya ingin juga di saat lagi yang tidak dibutuhkan juga memang orang itu betul membutuhkan, gitu kan ya, dengan air. Betul ya. Iya. Saya. Betul, luar biasa.
seperti lilin. Woi, lilin. Yang ini siapa, Bu? Di mana ada kegelapan aku akan menerangi. Woi, luar biasa. Begitupun dengan contoh ke anak-anak ya, di mana ada kebodohan aku akan menjelaskan dan menerangi atau mendidiknya. Woi, mulia sekali, Cerdas luar dan biasa. pintar. Mantap tangan buat ini. Bu Dini, terima kasih Bu Dini, luar biasa. Bu Rina, ya sudah selesai Bu Rina. Iya, luar biasa, mantap. Silakan Bu Rina. Aku ingin menjadi angin Angin, masuk angin Bu. Ya. yang hawanya bisa memberi kesejukan, bermanfaat, dan meskipun bujurnya tak terlihat namun bisa dirasakan. Woi, Bu Rina datang ya, tapi bisa dirasakan luar biasa. Keren, keren, keren. Ya. Selanjutnya, manis dah. Oke, Pandi. Angin, ya, angin. Air. Silakan Pandi. Ini berbicara zaman dahulu ya. Silakan Pak. Jadi di saya ini seperti gambar seperti obor. Allah. Karena Jauh ya. karena dengan adanya obor kita bisa menerangi kita dalam berjalan ketika gelap. Jadi harusnya gelap jadi tak terang. Wih, luar biasa. Saya siapa itu Pak? Enak ini ya, terang ya. Biar saudaranya mati, hidungnya pada gitu Pak. Ada gambar ini kita bisa lihat dengan perjuangan masa lalu. Perjuangan, betul. Para santri, para kiai, para ustadz itu dengan pawai obor dan pawai. Ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Ya. Oke, selanjutnya mau lihat sudah ya? Sudah kuliah. Nggak mau. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kenapa saya ingin menjadi bunga melati? Kenapa saya memilih bunga melati? Karena bunga melati Ayo dulu aja dulu. Oke, siap ya? Iya. Mana ya? Dar. Ayo. amin. Iya udah tembak dulu dong Pak. Udah tembak sekarang. Udah dulu Pak. Oke. Ini. Dulu. Oke, saya tembak lagi nanti ya. Dar. Tembak saya ke Kepolisian, alhamdulillah. Ya baik dan Bapak Ibu, tadi kita sedikit intermezzo saja ya, intermezzo untuk melatih konsentrasi ya, kepolisian. Nah, ya itu kita kali ini ya di konsep inti pada budaya positif ini ada beberapa sub materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nanti saya akan lebih menekankan di yang poin ke-8 yaitu segitiga restitusi. Ini adalah semua yang alhamdulillah sudah saya pelajari di modul 1. Ya, Bapak Ibu. Masih ngos-ngosan ini. Luar biasa ya. Oke. Nah, inilah tentang pembelajaran paradigma baru ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan bertanggung jawab. Disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pak Andi, ingat profil pelajar Pancasila ada apa saja Pak? Apa kayaknya? Nah, ini Pak ya. Nama
ya pertama itu berkebinekaan global, Iya. bergotong kreatif, beralasan secara mandiri. dan mandiri ya ini. Profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah terkadang kita ada miskonsepsi nih. Sebelum kita ke miskonsepsi, coba bapak dan ibu tangannya mana? Saya lihat pengen tangan kanan bapak dan ibu. Tangan kanan. Nah, bayangkan di tangan kanan bapak dan ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Berlian apa saja terserah. Bapak dan ibu kepal dengan sekencang-kencangnya. Oh, uang ya. Iya. Nah, ketika dikepal, ada orang yang berusaha untuk membukanya. Kira-kira apa yang akan bapak ibu lakukan? Bagaimana Bu lihat? Ulah buka. Supaya tidak diambil sama dipertahankan supaya tidak diambil sama orang lain. Di orang. Kalaupun misalnya pakai tipu muslihat Bu, dibujuk atau gitu. Supaya tidak terpengaruh. Di apa? Hipnotis. Hipnotis. Ya Bu ya. Mempertahankan ya Bu ya. Luar biasa. Coba Pak Andi, menurut Pak Andi bagaimana? Ini sangat penting Pak, tapi mau dibayar nih 2 miliar misalnya. Ya, maksudnya kalau menurut saya ya hampir dengan Bulia juga apa mempertahankan atau dipertahankan karena benda tersebut kan milik kita sendiri. Diusahakan jangan sampai jatuh ke orang lain. Oke, coba sekarang kita praktekkan. Iya. Contoh, Bu Imas kepal tangannya Bu lihat berusaha untuk membuka tangannya. Silakan Bu coba. Bisa dibuka nggak? Di dalamnya ada berlian Bu. Silakan Bu, ayo mulai coba. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka nggak? Bu lihat berusaha sekuat tenaga ya untuk membuka ya kan? Nah, pakai kuku dicakar ya. Tapi Bu Imas juga mempertahankan dengan kuat. Nah, Bu Imas sebetulnya jangan. ini kontrol. Ya, betul. Nah, posisi kontrol kita. Nah, ini ada sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Nah, ini ada ilusi kan. Ilusi itu seperti benar tapi ternyata kurang benar ya atau kurang tepat. Nah, ini ada ilusi bahwa katanya guru mengontrol murid. Bisa nggak guru mengontrol murid sebenarnya? Tidak bisa sepenuhnya. Ya, Bisa oke. sebagian. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat katanya. Ini ilusi nih. Kelihatan kayak sendiri kayak tadi ilusi guru mengontrol kayak benar nih guru bisa mengontrol. Nah, yang ketiga ilusi bahwa kritik ya dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang guru juga memaksa kita ya. Kerjakan. Oh, gitu kan ya. Buang sampah. Kepel. Ini ilusi. Oke, selanjutnya. Nah, kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu ya, artinya ada respon setelah ada stimulus, bereaksi aktif ya. Nih, kalau stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, dikontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin si anak itu berperilaku buruk ada tujuannya. Ya. Kalau di stimulus respon, udah jawab kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya nih di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk gagal dipaksa. Sedangkan teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di stimulus respon model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol ini berpikirnya menang. Ini dituangkan pada buku Stephen R. Covey ya. Selanjutnya, yang kedua tentang disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Oh, ternyata disiplin itu artinya belajar. Sama-sama kita belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa
yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan satu di antara cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Terkadang kita sering menerapkan disiplin adanya hukumannya, Pak Ibu ya. Nah, yang lebih efektif itu adalah memunculkan kesadaran diri. Bagaimana? Selanjutnya. Nah, di poin ketiga ini ada tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini ada beberapa ya. Yang pertama dari profil Badan Pancasila yang tadi yang disebutkan oleh Pak Andi ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berdamai kritis. Lalu di IBO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya di keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ada lagi yang 40 core virtues, yaitu ada 40 nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai kebajikan yang disepakati. Dan ini bisa kita terapkan nanti di kelas kita. Nah, selanjutnya yang poin keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi terkadang anak melakukan hal suatu kesalahan, nah mungkin ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini yang paling dasar, fundamental, ya. Tentu berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan serta kesehatan. Ya. Orang bisa berkuliah jika ya salah satu ini sandang pangannya tidak terpenuhi ya. Banyak kasus orang mencuri, gitu kan, merampok karena ya itu bertahan hidup. Ya. Cuman yang sering terjadi sekarang mereka mencuri, merampok, tapi untuk hanya kesenangan ya, mabuk-mabukan dan lain-lain itu. Nah, lalu yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat penting. Ya. Rasa diterima dalam kelompok, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan sebagainya. Mungkin ada di kelas kita, ya, salah satu murid kita ada yang minder, ada yang suka diem aja, gitu kan? Ya, ngumpet, mungkin dia merasa tidak diterima, atau ada merasa kurangnya kasih sayang. Nah, nanti kita tinggal cari kasih sayangnya kurangnya di mana? Apakah di kelas atau di rumah? Lalu kebutuhan akan penguasaan berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan dirinya. Jadi kadang murid juga ingin merasa bebas. Ya, dalam hal pelajaran mungkin dia ingin memiliki pilihan. Seperti itu. Lalu kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini ya berkaitan dengan bermain, humor, tertawa, rasa bahagia. Ini 5 dasar ini apa? Dasar ya. Kalau tidak terpenuhi, ya mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak baik gitu ya. Gitu. Atau akan mencari pelampiasan, mencari pelarian. Nah ini ada sebuah contoh kasus misalnya. Ya, Pak Jamil guru bahasa Kandong sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Akmal. Ini misalnya Pak ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Akmal yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa kasusnya. Ya, makan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Jamil, apa yang akan dilakukan? Menurut Pak Jamil sendiri kira-kira kalau punya murid seperti ini apa yang akan Bapak lakukan? Itu kan lagi bingung, Pak. Hah? Lagi bingung, itu kan Oh gitu, lagi bingung lagi nyari. Oh, oke. Kita sama Mbak. Berarti saya nanya salah ya, jangan Pak Jamil. Mungkin kalau Pak Hani gimana kira-kira Pak Hani apa yang bisa dilakukan buat murid Pak Jamil
sesuatu gitu ya. Kalau menurut saya untuk menghadapi siswa seperti Akmal ini bisa kita panggil Akmal dulu ke kantor, kemudian hari esoknya bisa panggil orang tuanya, ibu ataupun ayahnya ke kantor, diberikan saran-saran ataupun masukan-masukan yang bersifat positif pada diri Akmal. Juga ini kenapa alasan Akmal melakukan hal itu? Mungkin juga Akmal mempunyai alasan tersendiri, bisa dia sedang dalam keadaan apa atau gitu ya, uang jajannya udah habis, gitu. Juga ada terpaksa jadi seperti itu. Jadi apapun seorang manusia dalam keadaan terpaksa, hal-hal yang dihalalkan bisa saja diharamkan. Jadi daripada kita mati kelaparan ataupun terpengaruh dulu videonya, jadi itu mendingan seperti itu. Penting niatnya sudah bilang meminta pada teman itu niatnya. Siap. Ya. Ya luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Andi. Bagus sekali jawabannya. Nah, kita lihat berarti nanti ambil solusinya dari apa yang disampaikan Pak Andi. Nah, lihat. Nah, dalam beberapa disiplin positif, Pak Jamil sebagai mencari tahu alasan Akmal. Ya, tadi sudah disampaikan. Dipanggil dulu. Ya mungkin ya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya kan? Bisa jadi, ya. Akmal lapar, orang tuanya tidak membuatkan makanan. Atau tadi nggak ada uang jajannya. Berarti ini bertahan hidupnya nih, dari orang, ya kan? Tidak terpenuhi. Atau Akmal merasa bosan dengan beli makan dengan makan siangnya itu aja. Mungkin bakal dibawa tapi mie doang misalnya gitu kan, dia bosan. Lihat temannya, wah enak nih, ada sosis gitu, ada ayam. Mungkin ini kebebasan. Atau si Akmal hanya iseng dan dia senang melihat temannya mulu. Ngebully kan? Bully nih, Ngebully. kesenangan makanya ya kan? Ngacak-ngacak makanan temannya gitu kan? Atau, Akmal mencari perhatian temannya. Nah, dia kurang kasih sayang, jadi dia mencari perhatian. Hanya sekedar untuk dipanggil atau dipanggil. Dan satu lagi mungkin si Akmal merasa hebat karena temannya menjadi takut menuruti keinginannya. Ya, bisa saja dia ini ada kebutuhan untuk kepuasan. Jadi Jagger misalnya, seperti ya. Nah, baik. Wah, sudah masuk ice breaking dulu nih Bapak dan Ibu. Nah, oke ya. Berarti kita berdiri dulu. Udah masuk ice breaking biar nggak ngantuk Bapak dan Ibu. Iya. Oke. Nah, silakan. Ayo, Bu, sini. Di sini lagi biar enak ya. Nah, biar nggak pegel duduk wae ya. Nah, Bapak dan Ibu tahu kan yang lagu 1 ditambah 1 sama dengan berapa Bu? 2. Nah, satunya kita begini. Kalau 1 ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini 2 ya. Coba sama-sama ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begini kakinya. 4. Oke. Bisa. Oke. Saya balik. Sekarang 4 ditambah 4 sama dengan Nanti Bu ya di rumah terusin ya.
Ya, nah yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu, kita lebih condong yang mana ya Bapak dan Ibu coba? Yang atas, tengah atau bawah kira-kira? Tuh, perempuan yang ada. Yang mana Pak? Atas, bawah atau tengah Pak? Lima sama Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Betul sekali ya. Ya, kita terkadang benar melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, ya kan? Ayo LPP, kalau motor kayak keluar misalnya. Atau tugas, anak sama seperti ayo tugas kawan nanti dihukum. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, kamu hebat, ya kan? Oh, diumumkan misalnya gitu kan. Oh, Iya. saya mau mengerjakan tugas biar nanti dipanggil sama Pak Guru dapat hadiah misalnya seperti itu. Nah, ini yang dua ini masuknya motivasi eksternal dari original. dari luar. Jadi, nah sedangkan yang paling sempurna ibarat yang paling baik ini, nah kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu untuk bisa memunculkan ini motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Wah, gitu. Saya melakukan ini karena memang ya saya ingin bisa, gitu, seperti itu. Ya, saya menghargai tugas-tugas saya, gitu, seperti itu. Ya, selanjutnya kita memahami belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi dan mulai masuk ke restitusi. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang hukuman. Apa sih itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Gitu kan? Kita belum berbuat kesepakatan kelas nih tentang PR misalnya. Ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR, sana keluar. Ya hormat bendera. Seperti itu. Nah itu hukuman. Belum ada kesepakatan tiba-tiba. Ya, kamu ini pusat 20. Seperti itu. Ya. Nah, lalu apa yang konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, yang misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Misalnya kayak tadi, tuh ya, PR. Kalau tidak dikerjakan, kita sudah ada kesepakatan nih apa? Berarti tinggal di sana kita buat kesepakatan. Berarti kamu di pojok di belakang menyelesaikan PR-nya. Nah, itu. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya ya. Lari keliling lapangan kalau sudah dengan guru olahraga misalnya, sudah ada kesepakatan kalau kamu terlambat, misalnya terlambat 5 menit, maka kamu lari 5 menit. Itu udah kesepakatan, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau pelajaran biasa tiba-tiba sudah lari ke lapangan tidak nyambung ibaratnya, berarti itu hukuman. Nah, sedangkan restitusi, apa sih ini restitusi? Mungkin kita pernah dengar ya. Bu, pernah dengar ya restitusi ya? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka mana yang sering kita lakukan Pak Bu? Ini restitusi. Wih, luar biasa restitusi. Pengembalian Pak, pengembalian. Kalau Pak Ani mana Pak? Bukan konsekuensi. Bisa juga sih ya, jadi antara keduanya saling berhubungan. Saling berhubungan. Hubungan. Iya, benar. Konsekuensi. Saya nggak bisa
dipisahkan gitu. Oh, gitu. Tidak bisa dipisahkan. Iya, kayak berhubungan lah gitu ya. Oke, baik. Seperti itu ya. Nah, jadi ini secara garis besarnya hukuman konsekuensi restitusi tadi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, ya, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi atau sanksi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu singkat, selebihnya dia akan mengetahuinya. Lalu sikap guru selalu memonitor murid sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke. Ini ada studi kasus. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang dianggap yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Begini ya, IPA maju ke depan, tunjuk hidung kamu. Nah, seperti itu. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bu ini, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA, Bu? Sepertinya tidak, Pak, kurang setuju. Kurang setuju. Kenapa, Bu? Karena seperti menganggap rendah atau mengolok-olok Mengolok. dia di depan teman ini. Teman-teman, betul, luar biasa ya. Ada yang berbeda dengan Bu ini? Tidak setuju Pak itu. Gimana, Pak Jamil? Tidak setuju Pak. Tidak setuju, beda ya, Pak ya? Kurang setuju, tidak setuju ya? Oh iya, beda. Kenapa Pak tidak setuju, Pak? Tadi apa yang dikatakan Bu Gigi itu kan mengolok-olok. Oh, sama Pak, berarti. Oh, Tidak aja. baik. Oke, berarti ada yang berbeda mungkin? Bu Lia sama? Menurut saya sama, harusnya tidak seperti itu karena membuat anak itu lebih down. Iya, betul. Jadi menurut saya lebih baik bukan hukuman, harusnya konsekuensi. Oke, baik, luar biasa. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Bu Rina? Hukuman. Pak Andi? Hukuman. Pak Jamil? Hukuman. Bu Ria? Hukuman. Bu Imas? Pak Iqbal? Hukuman. Bu Rini? Hukuman. Ibu? Hukuman. Iya. Oke. Kenapa tadi karena tadi ya ngolok ya. Nah, ini tentang identitas. Ya. Yang tadi terlibat betul itu adalah hukuman. Nah, identitas. Hukuman itu identitasnya dia gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini akan menjadi identitas yang sukses. Masa disiplinnya nanti akan ada perlakuan atau hasil yang lebih baik ketika melaksanakan restitusi. Nah, seperti ini. Ini beberapanya ya. Biasanya kalau hukuman kata-katanya ini ya peraturannya adalah kamu harusnya begini. Tapi kalau konsekuensi dia nanya, Bu kita nanya, nah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Restitusi lebih kepada keyakinan tadi nilai kebajikan apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas gitu kan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi mencari solusi sama-sama. Oh, biar anaknya sendiri nanti yang mencari solusi. Oh, baik Bu, saya akan melakukan ini untuk memperbaiki itu. Ini untuk hukuman tentu hasilnya negatif. Konsekuensi dia akan netral dan restitusi dia berlaku positif. Nah, biasanya ada kata ancaman juga nih, negatif. Awas ya, kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Seperti ini ya. Seperti kayak ngancam, ya gitu kan. Mana deh, awas mana yang gitu deh. Nah, seperti ini. Nah, ya netral. Nah, ini lakukan apa yang saya katakan.
Sedangkan positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Contoh kata-katanya. Oke, siap. Sekarang kita ada kuis sedikit Bapak dan Ibu. Saya akan kirimkan linknya di WhatsApp. Coba silakan Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu di WhatsApp. Apakah sudah ada? Sebentar ya. Bentar. Tutup dulu. Ada sesuatu. Ya, sebentar. Oke, kita kuis dulu ya. Nah, silakan dibuka. Ada? Turun lemon. Nah, kalau sudah dimasukkan PIN-nya 2954996. Nama masih biru kan? Ya, sama. Mana itu? Masukkan 295 nanti 4996. Ah, dia sudah masuk. Ini namanya. Dia sudah masuk. Ini ada. Apa? Sudah Ini masuk. apa nama? Ini siapa? Ini bukan ini. Siapa? Ini nama tidak. Ah, nama ini. Oh, ini Bu. Iya, Ibu. Bu masuk ini pakai kode nomor ya. Baru 3 orang. Nah, Dulu lah. Bu ini masuk, Pak Andika. Bu Dina sudah? Sudah. Nah, Bu Dina masuk. Oke. Kalau sudah masuk, panjang dulu ya? Nah. Terus ini. Wes, oke, siap. Kalau sudah kita siap mulai ya. Nanti Sudah. kita pilih ini aja antara konsekuensi atau hukuman. Ya. Pinnya mana nih? Apa? Pinnya begini ya. Sudah itu, sudah masuk. Tinggal kita start. Siap. Nah, coba. Mari kita lihat ya. Nah, hukuman versus konsekuensi. Ya. Oke. Ini loading Pak. Tunggu belum. Nah, nanti akan muncul. Ya, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya? Di layar ini Bapak Ibu hanya akan muncul konsekuensi atau hukuman. Pilih. Dipilih salah satu, Bu. Konsekuensi atau hukuman. Silakan. Ini juga mana ya? Sudah ada 2 jawaban, 3 tadi. Ini segitiga. Kalau segitiga konsekuensi, kalau apa? Belah ketupat itu hukuman. Sudah 4. Oke, ada yang jawab 3, konsekuensi jawab hukuman 1. Oke. Belum. Kita lihat ya. Kita lihat jawabannya. Nah, Jawabannya. Apa yang aja? lulusan. Oke, kita lihat. Wih, apa? Mas Buya, Umar belum habis. Ini belum menjawab nih. Iya. Tadi, oke next ya. Tadi ya siap. Nomor yang kedua. Dari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, konsekuensi atau hukuman? Kira-kira. Lapangan basket dengan pelatih sekolah. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Tinggal sedikit ya. Ini. Oke, jawab benar, hukuman ya. Nah, dari 5 orang yang jawab benar, kita lihat skornya. Wih, masih Pandi luar biasa. Oke, next. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sekuensi atau hukuman membersihkan coretan. Ini yang lebih paling cepat juga berpengaruh ke skor ya. Iya. Bukan. Iya ya, harusnya ya. Oke, ada kami yang menjawab. Iya, jawabannya konsekuensi. Berarti Ibu Tia benar.
Oke, lanjut. Selanjutnya yang keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up 15 kali, apakah konsekuensi atau Kita hukuman? menggambarkan siapa ya? Hah? Push up, hukuman. Masalah sing. Oke. Ya, hukuman. Inggris. Benar nggak Bapak? Ya. Jelas. Oke, 4 kita lihat. Tadi kenapa? Wah, Bu Rina mulai naik. Wah, sepertinya Umar ini sinyalnya ya, Bu. Oke, Pak Adi masih memimpin Bapak ini. saya gambar itu mau saya teh. Nah, ini, udah start nih. Ada itu. Keren ini 4 kali bener terus ini. Nah, lanjut yang kelima. Siap. Teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira. Ya berarti jadi pemantau dulu. Ya. Empat yang berhasil menjawab. Ya, 3 benar, 1 salah. Oke, siapa yang salah? Salah sih aku. Oh, aku. Ya. Oh, balas naik. Wah, 3. Sekali bisa langsung dengan ancaman. Ya, next. Ya. Pak Janur sebelum nih. Basket 10 menit akan ngobrol dengan teman katanya. Oke. Berjemur di lapangan. Apa tembok? Berjemur di lapangan basket pukul 12 ya, karena mau ngobrol dengan Iya. teman. Nih, tukang sinyalnya ada nih. Oke, 4 yang jawab benar. Iya. Hukuman ya. Nah, wah ini Bu Imas mulai naik nih. Siap. Udah tuh ada ya. 7. Lari menghilangkan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Basket dengan PJOK. Kira-kira apa? Konsekuensi atau apa hukuman? Sudah 2 yang menjawab. Ini lapangan basket. Kita Iqbal. Tahu apa ya? Iqbal, Bu Imas. Apa orang yang harus menjawab? Mana Pak Jamil nih? Masih ngumpet ya Pak Jamil? Hah? Ya, konsekuensi ini berkaitan dengan PJOK. Nyambung ya. Ini 4-nya salah semua. Oke, nggak ada tambahan nilai. Berarti masih Pak Adi memimpin. Ini tipis nih. Beda selisih waktu doang ini. Iya. Ini konten Pak. Ternyata duluan sih. Oke, masih sinyalnya kuat. Oke. Berarti depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Maju ke depan. Angkat kakinya. Pegang telinga. Apakah konsekuensi atau hukuman? Sudah 4 yang menjawab. Iya, hukuman ya. 2 yang benar, 2 yang menjadi konsekuensi. Aku benar. Tapi mana? Kalau Wah, ada bunyi naik nih. Oh, itu kan di luar Pak. Oke, terakhir ya. Oke, 9. Berikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Satu kos. Oke, iya 5 orang menjawab benar ya. Konsekuensi. Dan hasil akhirnya siapa yang menjadi champion? Pemenangnya adalah Mister. Niko. yang ketiga gue terima. Saya ketiga gue yang pertama Mister. Wah, luar biasa. Untuk itu dapat naik kelas.
dapat ya. Pak Jamil punten ya. Ya. 10 tahun ini saya ikut sedekah. Pikir dulu ini. Nanti kita di sini kita sahur sama Pak Isra. Asli deh. Terakhir. Iya, langsung sinar kemarinnya. Berdiri jangan diri ya. Oke ya. Bersih. Tahan. Oke. Asik ya. Masih lagi Pak. Hah? Nah, Kita sudah lagi ya, ya untuk tahunnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang tengah yaitu 5 posisi kontrol dulu. Ya. Nah, yaitu di pause aja Bapak dan Ibu, silakan. Nah, berkaitan dengan yang tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kita berada di mana sebagai seorang guru dalam mengontrol murid? Ya, apakah ada sebagai seorang penghukum? Apakah membuat rasa bersalah, ya, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya, kalau Bu Imas kira-kira lebih sering yang mana nih kira-kira? Atau lebih cocok yang mana? Biasa saya ke guru itu seperti yang mana nih? Kayak mana? Seperti teman, ya, betul. Bu Dini? maksudnya kita kuburin. Nah, Ya seperti teman. seperti teman, ya. Bu kalau Bu lihat Iya, sama. seperti teman, ya. Bu, gitu kan. Pak Andi? Tapi anak dua ya. Anak dua boleh. Buat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, gitu Ya, kan. maksudnya itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, ya, nah, kamu kalau bicara kamu nggak tega sama ibu, gitu kan, nah, seperti itu. Masa kayak gitu aja nggak bisa sih, misalnya. Udah berkali-kali ibu sampai mana? Kasihan dong, nah, seperti itu. Nah, jadi merasa merasa bersalah, misalnya seperti itu melakukan hal itu, oh, jadi merasa bersalah. Pak Andi, Pemantau ya. pemantau. Atau set manager ya. Jadi dua. Izin. Bu Rina, ketiga teman. Pak Jamil merasa bersalah. merasa bersalah. Iya, betul. Aku merasa bersalah. Terkadang saya pun pernah ya dari ke 6 ke 5 ini pernah ya merasa jadi menghukum, rasa membuat rasa bersalah gitu. Terkadang juga jadi teman ya sebagai pemantau dan juga nah ini yang akan kita pelajari nih itu seperti apa kita lihat pertanyaannya. Nah ternyata ketika menghukum atau sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah ini akan menjadikan identitas gagal Pak. Sedangkan yang sukses itu adalah tadi bisa sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah ini negatif nih kontrolnya, ini positif dan ini kalau sudah manajer dia adalah kontrol diri. Contohnya nih kalau penghukum hadir ujung-ujung nyakiti ya kan. Nah kalau membuat rasa bersalah ceramah menunjukkan kekecewaan dalam apa mendalam gitu kan. Bahasanya kayak pelan gitu kan. Tapi dalam gitu kan. Kalau teman ini buat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur kalau apa manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata seperti ini kalau menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Gitu kan ya. Nah, kalau tadi pembahasan bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, gitu kan. Kamu sudah mengecewakan bapak. Kalau di berantem atau apa. Kalau teman lakukan untuk bapak dan ibu ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan itu kayak teman. Kalau pemantau nah ini apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kalau kontrol diri nah tadi apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut ya. Kalau kamu meyakininya kamu apa maukah kamu memperbaikinya ya. Kalau kamu memperbaikinya jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya nih kalau penghukum dia akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain gitu kan gitu. Ingat terus nih anak ya kan, wah kabur eta orang dihukum gitu kan, guru galak betul ya. Pembuat rasa bersalah ternyata ini menyembunyikan atau menyangkal berbohong.
ketika itu dia si anak itu mungkin bisa cari alasan ya untuk menyangkal gitu kan, alasan. Dan terkadang yang rasa bersalah ini lebih berbahaya, Bu, Pak. Dia nggak eksplosif, dia nggak diomongkan, ya. Dia berita ini, bukan kesalahan atau dia kesalahan ke diri tapi dia nggak bisa meluapkan, Bu. Akhirnya apa? Banyak kasus seperti ya bunuh diri, ada yang sampai seperti itu karena setelah telusuri, oh dia sudah mengecewakan orang tuanya, gagal ujian, gagal terima gitu kan, orang tuanya kan ada kata-kata mengecewakan, itu mengecewakan, jadi merasa bersalah. Kalau sebagai teman dia merasa ketergantungan nanti ini si anak ini. Kalau nggak ada guru itu mah nggak enak diajar sama Pak ini mah saya begitu ya. Dan kalau pemantau ini menyesuaikan dari lokasi, wah nih ada Pak itu, ada peraturannya apa. Kalau manajer ini menguatkan watak dan karakter. Sebelum itu kita simak dulu video tentang 5 positif control bullying. Belum di stay. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Cik. Nah, dari kelima posisi kontrol ini terlihat ya Bapak dan Ibu, kira-kira yang mana sih yang ideal sebenarnya? Mana yang ideal? Manajer. Betul, yang mana yang ideal itu manajer. Hanya kita perlu proses, perlu pembiasaan untuk sampai ke sana. Mungkin saat ini kita posisinya masih di sini ya, masih di penghukum gitu kan, atau masih sering merasa membuat bersalah. Biasanya guru-guru perempuan ini yang pakai bahasa ada halus gitu kan, bahasa ini Tinggal aja menunjuk kesalahan. kayak Kali itu. lalu ya. Nah, ini teman ini biasanya betul laki-laki. Yang sebagian besar ya, saya merasa udah kayak teman ini, jadi dekat. Cuman kalau terlalu dekat juga ternyata ya kayak kurang baik sih ya. Ada apa? Ada melunjak itu ya, ada kenamun betul bahasa kita ya. Lalu pemantau, dan ini sudah lebih positif dan kita sama-sama berusaha belajar untuk bisa sampai di posisi ini ya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita sudah ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, ya, keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik.
Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan kuliahnya. Ini diagram kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah buat peraturan kelas ya di kelas ya, atau sudah buat kesepakatan kelas. Bu Rina ada di kelas 2, di kelas 1 ada sudah buat kesepakatan kelas atau tata tertib kelas ada? Ada peraturan kelas ya. Bu Lia ada ya? Bu Imas ada ya kesepakatan kelas ya. Bu Dini ada ya? Pak Jamil ada semua. Kalau saya lihat di kelas-kelasnya sudah ada kesepakatan kelas. Nah, ya. Tinggal kita rubah karena biasanya di peraturan atau di kesepakatan masih ada kata-kata negatif. Jadi harus kita rubah nih. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas. Ini tentu perlu ada nih. Kalau nggak ada, ini kelasnya bisa nggak teratur ya. Ya. Nah, kita mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau tadinya kalimatnya negatif, Bu, biasanya pakai kata-kata apa Bu kalau negatif, Bu? Jangan, Bu. Jangan apa biasanya kalau di kelas? Tidak boleh. Iya, tidak boleh apa? Kemudian jangan apa? Ayo. Anak biasanya. Jangan larian. Jangan larian. Tidak boleh berisik lagi. Tidak boleh berisik. Jangan berisik itu kan kalimatnya negatif. Kita rubah positif menjadi positif. Berarti dengan kata apa? Kalau tadi jangan larian berarti mungkin dengan kata sebaiknya duduk tertib, misalnya seperti itu. Sebaiknya juga. Kalau ini jangan buang sampah sembarangan, kita rubah menjadi positif. Bagaimana? Kalau udah jajan, buang ya sampahnya ke tempat sampah. Bisa, betul ya. Kalau sudah jajan, sebaiknya gitu kan, sampahnya dibuang ke tempat sampah, gitu kan? Nah, jadi ada kata apa namanya kata positifnya, kata positifnya. Nah, kemudian kalau pakai negatif, Bapak dan Ibu, biasanya tabian orang Indonesia mah kita bikin peraturan kan ada peribahasa itu ya, peraturan apa untuk dilanggar biasanya kan. Kalau ada kata jangan itu biasanya gitu dikebalikannya. Mungkin jadi kayak ngomongin di masalahnya atau ada bahasa bocornya ya. Gitu. Nah, selanjutnya menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi dari peraturan itu disarikan nilai kebajikannya apa? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh kelas meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 5. Jadi melibatkan semua anak-anak membuat dulu nih keyakinan kelas. Apa nih peraturan kelasnya nih? Sudah mereka menuliskan sudah ada. Ini cara nulis aja Pak nulis. Nah inilah tadi ya. Nanti setelah tadi disarikan menjadi keyakinan kelasnya dari nilai kebajikan adalah kejujuran. Senantiasa menanam kejujuran, mandiri, kreatif, beriman dan berakhlak mulia, bertanggung jawab, saling menghargai. Nah, jujur, mandiri, kreatif dan bertanggung jawab yang berdasarkan keimanan dan akhlak mulia sebagai fondasi utama menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan kelas yang juara dan bermartabat. Ini keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 5. Jadi berusaha kalau kemarin ulangan ya apa-apa nilainya ya ada yang dimasukkan gitu kan, tapi yang penting mereka berusaha jujur dulu dan prosesnya mandirinya. Oke, nah ini keyakinan kelas. Nah ini yang menjadi main poinnya adalah segitiga restitusi penerapan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan
disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini segitiga restitusi tahapan-tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini langkahnya dalam segitiga restitusi. Kemudian berkaitan dengan kontrol tentang menstabilkan identitas itu adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Kemudian validasi tindakan yang salahnya, jadi semua perilaku pasti memiliki alasan dan keyakinan keras kita semua memiliki motivasi yang berbeda. Oke, ini ada sebuah kasus nih, ya. Murid meminjam barang milik teman tanpa izin. Tanpa izin. Ini ada kasusnya. Tuh, kamu ya sih Nah, untuk hal yang tersebut, nah ini ada pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kita kasih kata-kata yang bisa kita masuk ke dalam ya identitas dari anak-anak ini ya. Kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kau bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Setelah itu, ketika hati mereka sudah terbuka, kita masuk untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, nih kita tanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu bisa diungkapkan oleh murid kita, tinggal kita menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan pas apa yang telah kita sepakati, gitu kan? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini proses segitiga restitusi yang sudah dijalankan. Contohnya, jadi pertama menstabilkan identitas dulu. Pasti akan ketika melakukan salah dia mungkin akan mengeluarkan keselnya. Nah ini jadi menstabilkan identitas. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Mempertahankan diri. Setelah itu, setelah kita bisa masuk, si anak nanti akan lebih mudah dia untuk mengungkapkan ya, tindakannya apa sih, salahnya kenapa. Lalu setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Oh iya, ternyata dia tidak menghargai, ya, tidak menghargai barang temannya, sudah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lalu kita mencari solusi bersama-sama. Dia menyampaikan solusinya, memintanya air, harusnya, kemudian meminta maaf, dan di akhir dari kegiatan segitiga restitusi ini diharapkan si anak atau murid kita ini dia memunculkan solusi dari permasalahan yang dia alami tadi, gitu kan, untuk diselesaikan. Jadi mencari dapat win-win solusi. Nah, setelah itu, ya kita sudah mau ke sesi akhir. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Maka mungkin di antara bapak dan ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan hal yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kasih kesempatan untuk 3 penanya dulu ya, bapak dan ibu. Mangga, silakan. Tanya. Ya, silakan Pak. Boleh Pak. Tanya. Tanya mana?
Tumiknya, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengenai ibadah dan menanyakan tadi kan dari ini ya udah diuraikan cukup jelas dan pembahasan. Tapi di sini saya ini ada yang masih asing ya. Ya itu tentang ini keyakinan keras itu. Betul. Itu gimana itu ya saya masih asing gitu ya. Cara penerapannya gimana gitu. Baik. Nah, itu aja yang mungkin saya tanyakan. Siap. Kalau misalkan dari ini. Betul Pak. Baik, terima kasih. Tentang keyakinan keras Pak ya. Iya sama saya juga masih asing sebenarnya Pak. Lagi belajar untuk mencoba. Baik. Satu pertanyaan dari Pak Jamil. Selanjutnya dari siapa? Mangga. Pak Bulia sudah megang mic. Mangga. Terima kasih Pak Rajin atas waktunya. Saya mau menanyakan tentang tadi ya video tadi ya kasus yang tadi anak mengambil tanpa seizin punya temannya. Apakah di sini bisakah penerapan segitiga restitusi tidak berurutan, misalnya mulai dari memvalidasi kesalahan terlebih dahulu atau menanyakan keyakinan dahulu? Oh iya baik. Jadi nggak berurutan Bu ya. Langsung ke situ. Karena kita baru langsung kesel ya tanya. Kamu gitu kan? Baik. Selanjutnya satu lagi siapa? Bu Rini. Apa? Enggak. Oke. Apa Bulina? Apa Bulina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya ingin tanyakan, apakah bisa melaksanakan segitiga restitusi ini secara berkelompok jika kesalahan yang dilakukan siswa secara berjamaah atau berkelompok? Oh berjamaah. Misalnya kabur bareng-bareng gitu ya, tawuran dulu biasa. Baik, tiga ya Bapak dan Ibu. Saya coba jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya kalau saya bisa jawab, kalau kurang ini mungkin nanti saya akan cari jawaban yang lebih baik lagi ya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Sukatma Jamil tentang keyakinan kelas, betul Pak, keyakinan kelas ini memang hal yang asing atau baru bagi kita ya keyakinan. Saya pribadi pun sama. Karena saya sudah menerapkan di awal itu adalah kesepakatan kelas, gitu ya. Dari awal peraturan kelas, kesepakatan kelas, ternyata ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah tadi jadi lebih kepada memunculkan motivasi intrinsik Pak. Ini perbedaannya apa? Itu dengan peraturan sekolah. Oke, nah perbedaannya. Kalau peraturan tadi lebih banyak biasanya bersifat satu arah Pak. Satu arah. Jadi kita udah bikin peraturan dulu nih. Terus diumumin ke anak-anak peraturan sekolah ini bla 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 gitu kan. Sedangkan keyakinan ini kita ada kolaborasi Pak. Jadi dari anak dulu nih kira-kira biar sekolah biar kita belajar yang enak nih, apa nih yang harus kita lakukan biar belajar yang nyaman. Jadi anak yang memunculkan ide-idenya Pak. Timbul dari anak. Tapi timbul dari anak sendiri seperti itu. Jadi kalau mereka yang sudah mengusulkan, insya Allah mereka akan melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, beda kalau misalnya ini peraturan gitu kan dengan ada di pampang itu biasanya sering ada bahasa juga ya peraturan dibuat untuk dilanggar kayak gitu ya. Tapi kalau kayak gini kita tinggal kita tanyakan, mudah-mudahan nanti nggak ada lagi tuh anak-anak yang melanggar kayak kelas karena sudah diyakini. Kita coba apa namanya terapkan tadi dengan segitiga restitusi tadi. Mereka ketika melakukan saya itu kita ingatkan, nah keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu yakini gitu kan. Terus kok berarti kamu sudah melanggar, berarti apa yang harus bisa kamu lakukan? Mungkin seperti itu Pak. Penerapannya juga konsekuensi betul ya kalau sudah ada kesepakatan. Baik, terima kasih Pak Jamil ya. Mudah-mudahan kurang puas Pak, biar kita nanti bisa terus berkolaborasi ya. Lalu pertanyaan kedua dari Bu Lia ya, Bu Lia tentang Bisa sama ngacak ya Bu, tidak berurutan betul ya. Ini kalau tidak berurutan mungkin berimbasnya pada kurang efektif Bu. Jadi pada kejujuran si anak itu. Langkah utamanya setelah dicoba berkali-kali ataupun dari ya hasil mempraktekkan ini, yang paling utama itu tadi memang adalah menstabilkan identitas Bu. Jadi anak kalau lagi marah-marah, langsung kita tanya, dia nggak akan benar Bu jawabnya.
biasanya gitu kan. Jadi kita coba jadi pendengar yang baik dulu. Kita dengarkan dulu nih. Oh, kamu, dia kalau ibaratnya marah-marah, meluapkan emosinya, biar dulu kita dengarkan, kemudian kita coba masuk. Ya, tadi dengar, oh ya wajar, misalnya kamu marah, tapi ya kita pun kalau di posisi kamu mungkin melakukan hal yang sama. Jadi dia merasa, oh ada temennya nih. Jadi dia enak kalau merasa itu, saya merasa dihargai. Berarti si guru ini mau mendengarkan saya nih, gitu kan? Oh dari bapak ibu juga pernah melakukan yang sama, mungkin. Nah, ketika sudah stabil, kesannya enak insya Allah. Kita masuknya enak untuk menggali informasi, mencari, ya gitu, memvalidasi kesalahannya, dia nanti enak. Dan dia sendiri akan ibaratnya secara jujur dan terbuka untuk menyampaikan kira-kira restitusi yang bisa dia berikan untuk menembus kesalahan yang sudah dilakukan itu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi angka baiknya yang pertama tadi sesuai urutannya untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya yang ketiga dari Bu Rina yaitu jika kesalahannya berkelompok ya Bu ya, berjamaah. Jika berjamaah karena dalam penerapan segitiga restitusi ini harus memunculkan motivasi intrinsik atau internal dari dalam dirinya. Kalau bareng-bareng dengan teman itu biasanya dia suka terpengaruh. Nanti jawabannya ikut-ikutan, tidak muncul. Ya. Jadi yang lebih efektif itu adalah secara personal, ya, one by one. Ya kita ngomongnya juga dari hati ke hati, ibaratnya buat mereka merasa nyaman dulu seperti itu. Kalau berjamaah tadi mungkin kurang efektif, ya hasilnya nanti lebih ke motivasi eksternal, gitu. Dan kalau misalnya anak banyak mungkin, ya kita menerapkannya tetap perorangan, kolaborasi nih kita dengan guru-guru yang lainnya. Dan, jadi jangan cuma satu guru, wah yang biasa menangani nih guru BP aja. Tapi guru yang lain tuh kemampuannya harus bisa nih untuk menerapkan ini. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan kita kali ini, jika kita menemukan masalah terhadap murid kita, ya, kita bisa mencari solusi bersama-sama, memecahkan itu dan mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik, gitu. Seperti itu. Itu Bu, mungkin ya jawabannya. Maka ada yang mau menambahkan, Pak Bari? Pak Andi mau menambahkan, Pak Andi? Silakan Pak Andi. Kalau ya, Oke, silakan Pak Andi. Jangan sesuatu ya. Terima kasih Pak Iswa. Siap. Waktu untuk pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Simpel saja sih pertanyaannya. Ini dari ada beberapa kelompok ya dalam hal pembuatan keyakinan kelas atau kejujuran. Ini bisa dikaitkan dengan pribadi masing-masing siswa ya. Juga mandiri juga sama ya, mandiri maupun kreatif. Jadi itu anak itu mempunyai ciri khas ya, ada kreativitasnya juga masing-masing. Nah di sini yang saya lebih menekankan itu beriman dan akhlak mulia. Di sini sama kayak P5 ya, hampir sama kayaknya ya, beriman dan akhlak mulia. Ini berlaku untuk semua siswa teman. Gimana? Muridnya atau dengan gurunya juga? Ya, baiknya sama ya. Semuanya di lingkungan sekolah, luar warga sekolah mungkin bisa. Gitu ya. Kemudian juga sih ada bertanggung jawab ya maksudnya. Iya. Ini dalam hal apa nih? Dengan tugas sedikit, tugas dari seluruh apa ya? Gitu. Iya, seluruhnya Pak. Seluruhnya. Iya. Jadi menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa. Berkaitan dengan tugas berarti menyelesaikan dengan tepat waktu seperti itu ya. Nah ini yang terakhir mungkin ada saling menghargai. Ya. Ini maksudnya saling menghargai itu antara sesama teman di sekolah saja atau di luar sekolah gitu. Ya, idealnya semua Pak. Ya, semua ya. Dengan sama teman menghargai, yang lebih tahu menghormati, yang rendah menyayangi, gitu kan. Dan tidak diharapkan setelah mereka terbiasa di sini saling menghargai, di luar pun itu menjadi identitas mereka. Terbiasa. Jadi terbiasa untuk saling menghargai seperti itu. Baik. Ya. Sama-sama Pak Hadi. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Oh ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih ya
Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir sebelum ditutup ada kesimpulan. Ya. Pendekatan restitusi adalah oleh guru dalam penanganan suatu kasus diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang menuntut untuk melihat kedalaman diri dan membuat murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Ya. Dan oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal makan sih. Ya siap. Nanti off the record aja. Syukur alhamdulillah dalam kegiatan aksi nyata pada hari ini berjalan dengan lancar dan sangat seru. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah serta guru-guru setempat juga rekan-rekan sejawat. Untuk itu acara kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.